Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun min kanzil jannah. Arba'atun min kanzil jannah. Ikhfa'us sadaqah. Ikhfa'us sadaqah. Wa kitmanul musibah. Wa kitmanul musibah. Wasilatul rahim. Wasilatul rahim. Wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. Arba'atun min kanzil jannah. Arba'atun min kanzil jannah. Ikhfa'us sadaqah. Wa kitmanul musibah. Wa kitmanul musibah. Wasilatul rahim. Wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun min kanzil jannati. Arba'atun min kanzil jannati. Ikhfa'us sadaqah. Wa kitmanul musibah. Wasilatul rahim. Wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. Paham? Paham? Nah, ini hadisnya pasti paham. Adakah kata-kata dari bahasa Arab ini yang kita udah pahami artinya apa? Coba, arba'atun apa? Empat. Min ila. Min Allah ilallah. Dari Allah kembali kepada. Min itu artinya apa? Dari min. Arba'atun empat. Wahid, isnani, salasa, arba'ah. Min dari jannah. Juga kanzi entar ya. Apa jannah? Jannatul firdaus, jannatul adan, jannatul ma'wa, jannatul naim. Apa jannah? Surga. Apa surga bahasa Arabnya? Jannah. Jannatun jannatani jannat. Atau jannatun jannatani jinan. Artinya apa? Taman-taman surga. Ada jannatul firdaus, ada jannatul adan, ada jannatul ma'wa, ada jannatul naim, ada darussalam, ada darul jalal, darul khulud dan lain sebagai. Jannah itu artinya surga. Sedekah paham? Nah, sedekah, sedekah, sedekah. Musibah? Musibah. Yang pertama sedekah paham, musibah paham. Yang ketiga silaturahim, menyambung tali silaturahim. Yang keempat, qaul, mengatakan, mengucap la haula wala quwata illa billah. Paham enggak? Dikit-dikit kan bahasa Arab gampang kan? Ini bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sedekah, sodako, sedekah. Musibah, silaturahim, mengucapkan qaul, qala yaqulu qaul, kul katakan. Qala mengatakan, qaul
mengatakan. Kul, katakan. Nah, coba apa artinya? Coba tebak-tebak. Apa tuh artinya? Empat dari surga. 4 dari surga. Yang pertama, sedekah. Musibah. Silaturahim. Mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi ada yang kepotong, ada yang belum tahu artinya ya. Coba, gampang, bahasa Arab itu gampang. Karena bahasa Indonesia ngambil dari bahasa sedekah, sodako, taubat, taubah, taubah, istiqomah, taubah, hijrah. Itu semua bahasa Indonesia diambil dari bahasa masjid, bahasa Arab bukan? Bahasa Arab, masjidun, musola bahasa Arab, musola, majlisun, majlis tempat duduk, jalasa yajlis, majlis tempat kita duduk, majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis sholawat, tempat duduk membaca sholawat. Bahasa Arab gampang. Nah, makanya sini. Arba'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah telah bersabda, nih, ya, ada 4. Min arba'atun min kanzil jannah. Ada 4 min. Dari apa? Kanzil jannah. Apa kanzin? Kanzun. Coba ikutin. Kanzun. Kanzun kunuz. Kanzun kunuz. 1, 2, 3. Yang perempuan. Kanzun kunuz. Kanzun, kanzani, kunuz. Ada anak gadis namanya Kansa. Tahu Kansa? Ada nggak Kansa? Nah, Kansa dia katakan zun. Apa Kansa? Namanya Kansa. Cakep kan namanya Kansa? Kanzun. Kita punya fulus, nukut, mal, uang. Kemudian kita simpan, kita tabung. Nah, yang kita simpan, kita tabung namanya kanzun. Apa? Fulus kita simpan di ATM, di bank atau di rumah, celengan, itu namanya kanzun. Tabungan, simpanan. Kanzun itu simpanan, uang yang kita tabung, ya enggak? Fulus, apa fulus? Uang. Nukut, fulus, nukut, mal, uang yang kita bisa di ATM, di bank, bisa juga di lemari, itu namanya kanzun. Simpanan, tabungan. Nah, coba. Arbatun min kanzil jannah. Ada 4 yang menjadi tabungan di dalam surga. Ada berapa? Ada 4. Tabungan surga itu ada 4. Kalau uang ditabung di dunia, apakah selamanya uang itu akan ada? Apakah selamanya uang itu akan kekal? Kita simpan uang di bank, kita simpan di ATM, kita simpan di rumah, selamanya akan ada uang itu? Uangnya nggak pernah kepake, mungkin nggak? Uang nggak dipakai-pakai, duit nggak dipakai-pakai, mungkin nggak? Disimpan aja sampai beranak tuh duit, pernah nggak begitu? Ada nggak? Nggak bakal ada. Uang yang kita miliki suatu saat pasti akan habis, betul? Tabungan kita, simpanan kita yang kita simpan suatu saat pasti akan pakai, akan habis, betul? Bisa habis nggak duit kita? Duit 100 juta disimpan suatu saat habis nggak? Buat apa? Kebutuhan. Kan beli apa misalnya tuh yang mahal? Jawala PCX, motor PCX berapa juta? 35 atau 40 juta. Bisa nggak begitu? Duitnya 100 juta, banyak kemauannya, pengen beli apa? Mobil second, harganya 60 juta. Ya enggak? Mobil second bisa enggak 60 juta? Ada. PCX yang baru berapa? 35. Sisanya berapa? 60 tambah 35? 95. Kalau ada 100 juta tinggal berapa?
5 juta. 5 juta buat apa lagi tuh? Buat beli baju, beli sepatu, beli jam, ada yang harganya 300.000, 500. Nah, duit 100 juta lama kelamaan pasti akan habis. Yang kita simpan, yang kita tabung di dunia suatu saat pasti akan habis. Ini kita punya tabungan, punya simpanan, simpanannya nggak bakal habis. Nggak bakal habis. Kalau duit habis, harta habis. Tapi ada tabungan, ada simpanan. Ini tidak akan habis sampai kapanpun juga. Bahkan kekal abadi sampai masuk ke dalam surga. Ini ada 4. Duit disimpan habis. Emas disimpan, suatu saat akan dijual. Jadi duit dipakai juga. Tapi ada 4 tabungan ini. Ini 4 tabungan selamanya tidak akan pernah habis. Kekal abadi sampai masuk ke dalam surga. Ada apa? Apa yang 4 itu? Yang gak bakal habis ini. Pahalanya, kebaikannya tidak akan habis sampai kita masuk ke dalam surga. Apa yang pertama? Ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Sedekahnya ikhlas, jangan ada orang yang tahu. Nah, itu yang pertama, sedekah ikhlas. Kita sedekah, maka yang kita sedekahkan itu akan jadi tabungan kita sampai masuk ke dalam surga. Enak gak? Enak? Nah, kita sedekahnya 1 juta. Misalnya nih, kata Allah, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, minimal Allah balas sab'u mi'ah. Apa sab'u mi'ah? Sab'u mi'ah. Sab'u. Wahid, isnani, salas, arba, khamas, sit, saba. 7. Sab'u mi'ah. Mi'ah. 100. 700. Kita sedekahnya 1, Allah ganti menjadi 700. Satu sedekah Allah balas berapa? 700. Kalau kita sedekahnya 1 juta, Allah ganti berapa? Sedekah 1 juta. Taruh di masjid, taruh di mushola, pesantren, kita sedekah 1 juta. Allah balas berapa juta? 1 kali 700 berapa? Kalau kita sedekah 1 juta, pasti balasannya itu 700 juta. Betul nggak? 1 kali 700 berapa? 700. Sedekah 1 juta, pasti minimal Allah balas 700. Maka 1 juta bisa nanti jadi 700 juta. Tapi langsung dibalas nggak? Sedekah 100.000 pengen banyak, bersedekah besok kasih nggak? Ya nggak. Suatu saat kita butuh, kita butuh sesuatu, ada jalannya. Allah kasih. Sedekah kita dulu. Nanti Allah balasnya suatu saat pasti akan Allah balas. Allah itu tidak pernah zalim. Kita sedekah pasti Allah ganti, tidak ada yang Allah sia-siakan. Betul? Jadi kalau 1 juta dikali 700 berapa? 700 juta. Kapan dikasihnya? Bisa langsung di dunia, bisa nanti di alam. Ketika kita mati masuk ke dalam, itu pahalanya. Karena ada lampu yang paling terang di alam barzakh, lampu apa namanya? Namanya lampu sodakoh. Itu lampu yang paling terang di alam barzakh kita, namanya lampu sodakoh. Kita banyak sedekah, kuburan kita jadinya enggak gelap. Enak gak? Kuburan sempit gak? Gelap gak? Pengap enggak? Panas enggak? Yang menjadi cahaya kita apa nanti? Yang menjadi pelita dalam kubur kita. Ketika kita banyak sedekah, sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu simpanan. Di dunia pasti ada balasannya, di alam barzakh apalagi nanti masuk ke dalam surga pasti akan ada balasannya. Betul? Jangankan yang 1 juta, kata Rasul, kita sedekah dengan 1 buah kurma itu pasti akan ada balasannya. Tuh, sedekah 1 buah kurma, tahu kurma? Kurma tahu? Setengah kurma kita bagi teman kita, ada balasannya enggak?
Itu bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Itu sedekah 1 kurma doang kecil, tapi di hadapan Allah pahalanya bagaikan apalagi 1 juta, apalagi 500.000 kita kasih ke musola, kasih ke pengemis, kasih orang miskin yang butuh, itu pasti akan ada balasan. Allah nggak pernah menyia-nyiakan kebaikan Allah tidak akan pernah zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Hambanya baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hambanya suka sedekah, pasti akan diganti dengan balasan yang lebih banyak, lebih baik. Insya Allah. Apa simpanan yang pertama? Sedekah. Sedekah itu bisa apa? Tazidu fil amal. Sedekah itu bisa menambahkan keberkahan dalam hidup. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana maun. Apa maun kemarin tuh? Maun? Air yang bisa memadamkan api. Ada api, ada air. Api ditimpa air gimana? Mati. Sama juga dengan sedekah. Kita punya banyak dosa, kita punya banyak kesalahan. Dengan sedekah, maka kesalahan kita akan diampuni, akan dihapuskan, sebagaimana air yang memadamkan api. Tuh, sedekah bisa menghapus dosa kita, bisa ngangkat derajat kita, bisa mendatangkan ridho Allah. Allah senang gak dengan hamba sedekah? Allah senang gak kita hambanya sedekah? Senang, karena hambanya itu suka berbuat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pasti akan ada balasan kecil. Apa zarah itu? Debu. Debu kelihatan nggak? Kita berbuat baik kayak debu, sedekah kecil, pasti akan ada balasan. Nah, ini akan menjadi apa? Akan menjadi simpanan nanti di dalam jannah, di dalam surga. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Kita sedekah di dunia, pasti Allah balas di dunia, apalagi nanti di dalam surga. Jadi simpanan kebaikan kekal abadi yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita nanti punya rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Kita sumbangkan harta kita untuk pembangunan musola, untuk bangun masjid, untuk bantu yang kesusahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa simpanan yang pertama? Sedekah ikhlas. Enggak ngarepin puji, ya, enggak pengen dilihat sama orang. Siapa yang melihat kita? Allah. Allah Maha melihat kita sedekah, Allah pasti melihat kita. Enggak ada satu kebaikan yang Allah sia-siakan, sekecil apapun pasti akan ada balasan. Nah, apa yang pertama? Sedekah. Itu simpanan nanti sampai ke dalam surga. Yang kedua, kitmanul musibah. Apa kitman? Kitman. Sidik, amanah, tablik, patona. Sidik lawannya apa? Sidik, sifat wajib. Sidik, amanah, tablik, patona. Ini sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik, patonnya. Nah, ada sifat mustahil lawannya. Sidik lawannya apa? Bohong. Apa bohong? Sidik lawannya kazib. Sidik lawannya kazib. Amanah. Amanah bisa dipercaya. Lawannya amanah? Khianat, nggak bisa dipercaya. Sidik, amanah. Sidik lawannya kazib. Amanah lawannya khianat. Tablik. Rasul dapat wahyu, masih disampaikan. Itu namanya menyampaikan. Lawannya tablik apa? Menyampaikan, ngasih. Lawannya tablik adalah kitman. Apa kitman?
Kalau tablik menyampaikan, dapat wahyu wajib disampaikan. Nah lawannya tablik adalah kitman. Apa kitman? Dapat wahyu diumpetin, nggak dibagi-bagi sama umatnya. Ada nggak begitu Nabi? Dapat ayat dimakan sendiri itu ayatnya. Aku makan aja nih ayat buat gua aja, nggak sebuat umat gua. Ada nggak begitu? Nggak ada. Maka sifat wajib namanya tablik, menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan. Kata mayaktumu, kitman, menyembunyikan musibah. Maksudnya apa? Kalau kita ditimpa musibah, jangan banyak ngomong kemana-mana. Gua kena musibah, ya enggak? Gua kena bencana, anak gua sakit, gua begini. Kalau kita kena musibah, jangan diceritakan kepada orang lah. Ceritanya ke siapa? Ngadunya kemana? Kalau kita kena musibah, cobaan, maka kita adukan kepada Allah. Jangan disebarkan kemana. Malah cukup antara kita dan Allah. Betul? Putus cinta, ngomong kemana-mana. Habis diputusin, ya enggak, nangis, ngomongnya kemana-mana. Ada nggak begitu di sini? Iya. Diputusin sama pacarnya, sedih, galau. Galaunya nggak habis-habis, galau tanpa batas. Ada nggak? Diputusin sama pacarnya nih, pusing, puyeng, udah nggak kuat. Ada nggak begitu? Akhirnya ngomongnya kemana-mana, gua diputusin, galau, ya nggak? Akhirnya bengong, mati. Ada nggak begitu? Jangan. Enggak, ada masalah, ada ujian, cobaan, jangan ngadu kemana-mana, ngadunya kepada Allah. Apa kata Nabi Yakub ketika dia dipisahkan sama Nabi Yusuf? Berpisah berapa tahun nih? Nabi Yakub nangis tiap malam sampai matanya buta. Kenapa tuh nangis? Kangen sama anaknya. 40 tahun gak ketemu. Nabi Yakub pisah sama anaknya. Siapa namanya? Nabi Yusuf. 40 tahun gak ketemu, kangen, nangis tiap malam sampai matanya itu buta. Apa doa Nabi Yakub tiap malam? Dia nggak ngomong ke teman-temannya, gua kehilangan anak nih, gua galau, kagak. Ngadunya kepada Allah. Doanya kepada Allah. Apa doa Nabi Yakub? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Pahim? Ikutin. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku mengadu. Ashku apa ashku? Mengadu. Aku mengadu. Saya mengadu. Ashku, ana ashku, anta tasku, huwa yashku, nahnu nashku. Ashku. Saya. Kata Nabi Yakub nih dalam doanya, innama ashku basi. Saya mengadukan. Basi. Kesa. Basi. Mengadukan cobaan, ujian, kegelisahan, kegundahan, kedukaan, wa huzni, huzn. Ada istilahnya amul huzni, tahu nggak? Apa amul huzni? Nabi yang pamannya meninggal, Abu Thalib, kemudiannya istrinya meninggal, Khadijah. Itu namanya amul huzni, tahun kesedihan. Apa huzni? Maka artinya apa? Aku mengadukan cobaanku, ujianku, dan kesedihanku hanya kepada Allah. Bangun malam,
sholat tahajud, sholat hajat, mintanya kepada Allah. Ada cobaan, ada ujian, ada musibah, kita kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hom pimpa alaihum gamreng. Apa tuh artinya? Hom pimpa alaihum gamreng. Maipah pakai baju. Bukan ada. Apa hom pimpa? Hom pimpa itu bahasa Sanskerta. Hom pimpa alaihum gamreng. Hom pimpa, kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Hom pimpa alaihum, kita dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Apalagi hom pimpa alaihim gamreng. Ayo kita mainkan. Maksud mainkan di sini apa? Ibadah. Kita di dunia dari Allah, kembali kepada Allah, gunakan untuk ibadah. Paham? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Musibah datangnya dari siapa? Ujian datangnya dari siapa? Cobaan datangnya dari siapa? Maka kita mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna ma'ashku basi wa huzni ilallah. Ini baca doa Nabi Yakub. 40 tahun gak ketemu anaknya. Setelah itu diketemukan kembali. Alhamdulillah. Jadi kalau ada musibah gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Curhatnya kepada Allah. Wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolongnya dengan sabar dan juga sholat. Sholat, sabar, sholat ketika kita mendapatkan musibah. Paham Bang Sabin? Jangan cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, jangan. Ada nggak begitu di sini? Ada musibah, bencana, diputusin ceweknya, diputusin pacarnya, wah dukun bertindak main santet, disantet. Ada nggak begitu? Ada. Wah, jangan. Boleh nggak? Tidak, boleh. Boleh nggak Bang Dede? Ada masalah, wah gua balas nih, intikom. Intikom itu balas dan Rasul ngajarin nggak balas dendam? Nggak boleh balas dendam. Kita dihina biarin aja. Kita difitnah biarin aja. Ada ujian, nyantai aja, tenang aja dalam menghadapi kehidupan. Paham? Kalau mau bahagia ada berapa syaratnya? Yang pertama, jangan ngomong sesuatu yang tidak pantas untuk kamu ucapkan. Kalau nggak manfaat, jangan diomongin. Yang kedua, jangan mendengarkan sesuatu yang tidak perlu kamu dengarkan. Yang ketiga, jangan melihat sesuatu yang tidak perlu kamu lihat. Ditinggalin. Nggak penting diomongin, jangan diomongin. Nggak penting buat didengar, jangan didengarin. Nggak penting buat dilihat, jangan dilihat. Tenang aja. Ada masalah, tenang aja. Jangan ada yang ngatain, jangan digubris, jangan seakan-akan angin yang berlalu. Paham? Ada ujian, ada cobaan, ada musibah, kita santai. Biarin. Allah yang membalas. Ada yang ngatain kita, ada Allah yang membalas. Ada yang fitnah kita, ada Allah yang membalas. Pahala kita nambah, dosa kita habis. Dosa dia nambah, pahala dia yang dosanya nambah, pahala dia habis. Dosa kita habis, pahala kita yang kalau kita sabar, ada yang menghina. Betul? Jadi ada musibah gimana? Nah, kita tahan. Ngadunya kepada Allah. Apalagi masalah cinta, nggak usah. Ya enggak? Cinta.
TA. Cinta itu licin tapi nyata. Cinta itu licin tapi cinta itu licin tapi nyata. Cinta itu ada. Cerita indah namun tiada artinya. Cerita indah namun tiada artinya. Indah doang tapi nggak ada maknanya. Kenikmatannya cuma sesaat. Yang abadi cinta dengan suami atau sampai ke surga insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul? Cinta itu licin tapi nyata. Cinta, cerita indah namun tiada artinya. Gak ada artinya, buat sesaat doang. Apalagi masih kecil udah kenal cinta, gak boleh dulu. Olah. Dari mana datangnya lintah kalau bukan dari kali? Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati? Ada kan begitu? Dari mana datangnya lintah kalau bukan dari kali? Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati? Itu dari mata turun ke hati. Tapi nggak ada yang abadi. Yang abadi dari hati ke hati. Kita pernah lihat Rasul nggak? Mata kita pernah ketemu Rasul nggak? Tapi hati kita yang melihat. Itulah yang cinta abadi. Kalau mata ketemu mata nggak bakal abadi. Tapi dari hati ke hati itulah yang kekal abadi. Betul? Nah, jadi jangan terlalu galau dalam masalah cinta. Biasa aja. Kalau udah waktunya pasti ketemu juga. Insya Allah. Ada namanya Cilandak. Cinta lama datang mendadak. Ya, ada kan begitu ya? Cilandak cinta lama datang mendadak. Ada juga Cilacap. Cinta lama belum terucap. Ya, Cilandak cinta lama datang mendadak. CLBK. Ya, cinta lama bersemi kembali. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cilandak cinta lama datang. Kalau Cilacap belum terucap. Ada juga Cijantung. Cintaku jangan kau gantung. Nah, Cijantung cintaku jangan digantung. Cibitung cintaku bukan untuk digantung. Cikupa cinta pertama tak akan pernah kulupa. Itu singkat. Siapa nih? Kalau Cilandak siapa Cilandak? Ada nggak Cilandak di sini? Gak ada. Cilacap? Cijantung nah. Cinta lama? Cintaku bukan untuk digantung. Cibitung cintaku bukan untuk digantung. Cijantung cintaku jangan. Ada juga Kelapa Gading. Kenalan lama padahal gagal bersanding. Kenalan lama, pacaran lama tapi nggak jadi kawinan. Jadi jangan galau dalam masalah apapun juga ada masalah kita kembalikan hanya kepada Allah. Nabi Yakub berapa tahun tadi nangis? 40 tahun sampai matanya buta. Ngadunya kepada siapa? Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku adukan segala kesedihanku hanya kepada Allah. Kalau Nabi Musa lewat lautan, apa doanya? Membelah lautan dengan tongkatnya. Apa doa ini baca Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Tongkatnya dipukul ke laut langsung terbelah. Itu doa Nabi Musa. Dipukul ke laut, lautannya terbelah. Allahumma lakal hamdu. Segala puji hanya milik Allah. Ilaikal mustaka. Allah tempat kami mengadu. Allah mustaka. Allah tempat mengadu. Wa antal musta'an. Allah tempat kita minta tolong. Kita ngadunya, minta tolongnya, kembalinya, bermohonnya hanya kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Cobaan manusia itu tergantung kadar imannya. Semakin tinggi imannya, semakin gede cobaannya. Kalau imannya cetek, imannya tipis, cobaannya juga. Kita mudah-mudahan musibah kita jangan terlalu Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu cetek. Kalau cetek, imannya dikit kita.
Ya tengah-tengah supaya kita dianggap mukmin yang tidak cetek imannya, tapi minimal iman kita menengah. Insya Allah. Siapa manusia yang paling dahsyat cobaannya? Al-Anbiya, nabi-nabi, Nabi Muhammad. Nabi yang dipotong siapa tuh ininya? Yang dipenggal palanya? Ada nabi yang dipotong, palanya dipenggal, Nabi Yahya. Tuh, dipotong sama dipenggal palanya. Nabi Yahya dipotong palanya. Nabi Muhammad lagi dakwah, mau dibunuh, mau ditusuk. Ya kan? Lagi sholat ditendang sama Abu Jahal. Lagi lewat dilemparin batu, diludahin tuh. Setiap waktu cobanya sangat luar biasa. Ngeluh nggak beliau? Enggak, karena manusia yang sangat luar biasa. Dikasih cobaan, munajatnya mintanya hanya kepada Allah. Paham? Siapa manusia yang paling dahsyat cobaannya? Nabi-nabi. Kemudian yang di bawahnya wali-wali. Kemudian yang di bawah wali siapa? Orang-orang beriman. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Iman kita bukan kayak nabi. Iman kita bukan kayak wali. Kita orang awam. Tapi mudah-mudahan kita beriman semua. Amin. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi yang pertama apa tadi? Sedekah, ikhlas, tidak menampakkan atau menyembunyikan sedekah. Sedekahnya ikhlas. Bahkan ada hadis yang mengatakan tangan kanan sedekah, tangan kirinya enggak ngelihat, enggak tahu tuh. Saking apanya tuh? Saking ikhlasnya. Tangan kanannya ngasih, tangan kirinya ngumpet. Tangan kanannya ngasih, tangan kirinya enggak. Tuh tangan temennya aja enggak tahu. Dirinya aja nggak tahu, apalagi orang lah. Itu tandanya keikhlasan. Sedekah nggak usah dilihat orang. Siapa yang melihat kita? Allah. Allah maha melihat. Kita ngaji, Allah melihat kita nggak? Kita berbuat baik, Allah melihat nggak? Kita bikinin kopi, dibalas nggak sama Allah nanti? Dibalas. Kita bantuin teman, nyiapin kopi, bawain makanan, semuanya pasti akan nggak ada yang sia-sia. Allah itu nggak zolim. Allah nggak zolim. Sekecil apapun kebaikan pasti akan ada balasannya. Ente ngeliatin, misalnya punya ustadz nih, ada guru, ente liatin, ada pahalanya nggak? Bin, ada pahalanya nggak Bin? Ente punya guru nih, punya ustadz, punya kiai, ente pandangin, ente sayang sama ustadz ente, sama kiai ente, ada pahalanya nggak? Kata siapa? Ada nggak pahalanya TGA? Kita punya ustadz, punya guru, punya kiai, kita sayang, kita pandangin. Lagi ngaji kita liatin, aduh ustadz gue capek amat nih ya, diliatin. Ada pahalanya nggak? Kata siapa? Kata komandan. Hah? Nih, waktu kasih hadisnya nih ada nih. Kata Rasul, bukan kata Pak Ustadz nih, kata Rasul nih, dengerin nih. Jangan dianggap enteng ini hadis. Kata Rasulullah, nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadah sanatin siyamiha wa qiyamiha. Paham? Nazratun, nazrah. Melihat ilal alim. Nah, melihat, memandang kepada wajah orang yang berilmu, kepada Habib, Syekh, Kiai, kepada guru kita dengan pandangan sayang. Dengan pandangan cinta, pandangan sayang. Kita lihat, kita perhatiin, kasihan juga nih. Maksud nolongin. Nah, dengan pandangan cinta kita memandang wajah ustadz kita, itu pahalanya kata Rasul apa? Itu lebih saya suka, pahalanya lebih utama ketimbang ibadah selama 1 tahun penuh. Siyamiha, puasa, wa qiyamiha, atau sholat malam. Bisa nggak kita? Setahunan puasa nggak berhenti. Kuat ya? Setahun puasa kagak makan. Setahun puasa nih 365. Siang kita puasa setahunan. Kemudian malamnya tahajud tiap malam nggak putus-putus. Bisa nggak? Kata Rasul, kita mandang wajah ustadz kita dengan ikhlas, dengan pandangan sayang, cinta,
itu lebih utama ketimbang ibadah selama 1 tahun. Selama 1 tahun baik puasa ataupun sholat malamnya itu nggak ada apa-apanya. Lebih utama memandang wajah berilmu. Kita punya kiai, kita punya ustadz, kita sayang, kita pandang, itu pahalanya luar biasa. Nggak usah sedekah. Mungkin sedekah kita susah, tapi kita cuma bisa mandangin doang, itu juga pahala. Apalagi tambah sedekah. Kita punya rezeki, ada ustadz kita kasih, tambah gede lagi. Bukan Pak Ustadz pengen dikasih, siapapun yang punya kiai, punya guru kasih. Karena sedekah yang paling utama kata Imam Suyuti itu sedekah kepada ulama, bukan kepada orang miskin, bukan kepada orang tua. Bahkan katakan di situ kata Imam Suyuti sedekah yang paling dahsyat itu sedekah kepada ulama. Insya Allah. Bukan Pak Ustadz ngarepin sedekah dari ini. Oh Pak Ustadz promosi ini kagak. Paham? Jadi ada berapa tuh? Yang pertama sedekah ikhlas. Yang kedua musibah kita sembunyikan. Jangan ya enggak lagi musibah ngomong kemana-mana. Ya enggak kena musibah ngomong kemana-mana dapat duit diam-diam. Kan begitu ya. Kena cobaan lagi diuji ngomong ketua gua lagi kena ujian nih, bantuin gua dong. Dapat duit diam-diam. Itu sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massal khair manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Mungkin ini dulu, besok yang 3-4-nya minggu depan. 2 lagi. Tapi yang 2 paham ini ya. Sedekah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ada musibah kita tahan. Jangan kita sebaik kemana-mana. Kita curhat hanya kepada Allah. Ya mungkin ada yang mau